Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 20 Juni 2025. Seperti yang tadi sudah saya informasikan untuk Anda bahwa dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan kali ini kami menghadirkan topik seputar menyambut Tahun Baru Hijriah 1447 Hijriah bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Ini yang merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ya, pendengar, berbicara mengenai Tahun Baru Hijriah merupakan momentum penting ya yang mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan simbol perubahan besar dalam kehidupan, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesulitan menuju kemudahan, dan dari ketidakadilan menuju keadilan. Tahun baru ini tentu mengajak kita untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan memperkuat iman serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, kami saat ini juga sudah tersambung bersama dengan Ustadz Sulaiman M. Nur MA ya. Langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Senang sekali bisa bertemu bersama Ustadz kembali. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Esi. Baik, Ustadz, kita menghadirkan topik ini seputar menyambut Tahun Baru Hijriah 1447 ya. Nah, ini sebelum kita berikan kesempatan untuk pendengar untuk bergabung, tentunya Ustadz berkenan untuk menyampaikan pengantar dari materi yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Mutiara Pagi, kita sekarang ini sudah berada di penghujung dari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Artinya satu pekan ke depan kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Benar sebagaimana pengantar dari Mbak Esti tadi bahwa momentum tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, adalah momentum bagi kita semua umat Islam khususnya untuk melakukan evaluasi diri. Ya, melakukan evaluasi diri apa yang sudah kita perbuat untuk ibadah ini. Kita ketahui bahwa Al-Quran mengisyaratkan dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Artinya apa bekal yang sudah kita persiapkan untuk perjalanan ke akhirat. Artinya seberapa banyak amal ibadah yang sudah kita perbuat. Karena jika kita tidak mempersiapkan bekal yang akan kita bawa menuju akhirat, maka sekarang adalah kesempatan. Di dunia ini adalah kesempatan kita untuk memaksimalkan bekal-bekal yang akan kita bawa di akhirat kelak. Oleh karena itu, momentum menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, mari tak bosan-bosan kami mengingatkan para pendengar sekalian untuk terus meningkatkan amal, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan untuk terus memperbanyak perbuatan-perbuatan baik
yang akan menjadi tabungan untuk kita semua, investasi bagi kita semua untuk menuju perjalanan akhirat yang kekal dan abadi. Sehingga apa yang kita rasakan itu bukan penyesalan nantinya. Nah, yang kita rasakan adalah kesenangan atas nikmat yang sudah kita tabung, nikmat yang sudah kita investasikan selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi para pendengar sekalian, momentum ini adalah momentum terbaik bagi kita semua untuk bersama-sama sekali lagi meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali penghantar bagi saya dan bagi kita semua untuk melanjutkan diskusi di Mutiara Pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sulaiman untuk pengantarnya. Kita langsung saja ke penelpon. Ini sudah menghubungi kami di 0711369977 dan tentunya pendengar Mutiara Pagi ini juga bisa Anda dengarkan ya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Baik, langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Evis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu. Apa kabar Pak Azhari? Alhamdulillah sehat. Sehat Bagaimana Mbak Evis kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Azhari. Udah lama nggak on air ya? Ini masuk kembali ya. Silakan pertanyaannya Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhari. Silakan Pak Azhari. Ini Pak, saya kan selama ini kan sakit. Saya tidak pernah saya berdoa Pak. Saya semayang tahajud 3 kali Pak. Bahkan penyakit saya diakan oleh Tuhan Pak. Apakah ini termasuk orang yang diterima oleh Allah? Hamba saya atau bagaimana Pak Ustaz? Ya. Baik, itu saja Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari yang ada di Sekayu ya. Ini kalau dalam kondisi sakit gitu ya Ustadz, bagaimana dengan amal ibadah yang kita lakukan ya? Baik, Pak Azhari, terima kasih atas pertanyaan ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya Pak Azhari itu bagi orang-orang yang dia sakit hari ini, saat ini sakit, maka dia bersabar atas penyakitnya tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya sayang dan cinta kepada mereka. Coba kita perhatikan Pak Azhari, paling tidak Allah membedakan antara kita dengan Fir'aun. Kita tahu semua Fir'aun, Raja Ramses II, itu adalah manusia yang paling kejam, manusia yang paling zalim, manusia yang akhirnya karena semua dimilikinya. Kekayaan dimiliki, kekuasaan sebagai raja dimiliki, ya, dan kekuasaan tadi dimiliki. Akhirnya Raja Namrud, Raja Fir'aun itu sombong, ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Raja Fir'aun itu tidak merasakan sakit dan tidak pernah merasa sakit, ya. Akhirnya sombong dan angkuh. Nah, jadi Pak Azhari, kita bersyukur minimal pada saat kita menderita penyakit, kita bersyukur kepada Allah, artinya sudah ada pembeda antara kita dengan Fir'aun. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat Allah memberikan penyakit kepada kita atau rasa sakit dengan kita, itu salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Dengan catatan kita bersabar atas penyakit dan sakit yang kita rasa tersebut. Berapa banyak orang sederhana Pak Azhari, orang yang sakit kepala atau sakit gigi saja, baru sakit gigi, dia sudah mengucap kalimat Allah. Ya Allah, begitu sakitnya. Artinya apa?
ini rasa sayang Allah kepada kita. Maka Pak Azhari, semoga penyakit dan atau rasa sakit yang sedang diderita oleh Pak Azhari sekarang ini merupakan rahmat dari Allah dan merupakan penggugur atas dosa-dosa yang pernah Pak Azhari lakukan. Ini saja dari saya, semoga diberkahin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Sulaiman. Kita terima penelpon yang kedua Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isi. Ya, dengan Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Silahkan Pak Abu Bakar di Jejawi. Assalamualaikum Ustaz Habibullah ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok lama nggak muncul Ustaz? Apa? Lama nggak muncul. Kebenaran ada kegiatan yang baru hari ini bisa muncul di RRI tersayang. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga Iya. Ustaz dan melindungi Allah SWT. Amin. Begini Ustaz. Semakin penggantian tahun kita temui, ada dua hal. Pertama, pada syariatnya, umur kita bertambah, tapi pada hakikat, versi Allah SWT itu umur kita berkurang, Ustaz. Ya. Ya. Nah, saya mau pencerahannya, Ustaz, yang 2 Mei. Terima kasih, Ustaz, pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Esti. Pak Abu Bakar di Jejawi, ini salah satu pendengar setia. Pak Abu Bakar, bahwa benar yang Pak Abu Bakar katakan tadi, bahwa kalau dalam syariatnya umur kita bertambah, namun hakikatnya ya kita menuju kekurangan. Setiap detik, setiap hari kita hakikatnya menuju kepada akhir waktu kita. Ya, dengan umur yang tua maka berkurang semua apa yang ada pada diri kita. Paling tidak pengingat kita semua Pak Abu Bakar itu surah Yasin ayat 68. Ya, yang sering kita baca barangkali di malam Jumat, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah tambah umurnya, coba perhatikan, nunakishu fil khalqi, kami kurangi, kata Allah, penciptaan dalam dirinya. Artinya apa? Setiap umur kita bertambah, pasti berkurang pula nikmat Allah dalam tanda kutip yang hebat pada diri kita. Dulu Pak Abu Bakar mungkin kita berlari bisa kencang. Dulu waktu kita masih muda. Setelah tua, setelah umur 40, 50 atau mungkin bahkan 60, lari kita sudah tidak kencang. Ya, berjalan saja kita sudah tidak sehebat dulu. Ya, sudah begitu banyak penyakit yang hinggap dalam tubuh kita. Ya, artinya apa? Ini adalah siklus sunnatullah yang ada pada diri kita. Sehingga cara ini Allah mengingatkan kita agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali jawaban untuk Pak Abu Bakar di Jejawi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz Sulaiman, terima kasih untuk penjelasannya ya. Kita lanjut lagi ke penelpon yang ketiga ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Esi. Iya, dengan Bapak? Pak Jumadi daerah Lubai nih Mbak Esi. Pak Jumadi di Lubai. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumadi. Ini Pak Ustaz, maaf ya, pertanyaan agak nyeleneh Pak Ustaz. Aku mendengar ini mau balik katanya kalau akhir tahun ini katanya ganti buku lain, buku baru Ustaz ya. Tahun ini tadi katanya telah ditutup katanya. Nah, pertanyaan aku nih Pak Ustaz, gimana kalau buku kita yang lama tuh banyak merah nih Pak Ustaz, hitam ya. Nah, Ustaz tadi ngomongkan Pak Ashari tadi katanya kalau demam itu sakit penggugur dosa nih Pak Ustaz dari Maha Kuasa. Jadi apa yang buku kita lama-lama itu hapus yang merah-merah tadi nih Pak Ustaz, yang hitam-hitam tadi. Jadi mohon pencerahan nih Pak Ustaz.
Mbak Isi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Lubai ada Pak Jumadi. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Ini filosofi Asmaul Husna. Coba Pak Jumadi lihat filosofi Asmaul Husna. Ya, yang pertama setelah menyebut nama Allah itu Asmaul Husna, yang kedua, ketiga itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, diakhiri dengan Asmaul Husna ya Sabur. Ya, artinya apa Pak Jumadi? Allah mendahulukan kasih sayangnya kepada makhluknya di muka bumi ini. Allah dahulukan. Ya, nah pada saat kita sakit tadi, maka hakikatnya Allah menggugurkan dosa-dosa kita jika kita bersabar atas penyakit yang kita rasakan tersebut, yang sedang kita idap tersebut. Ya, bersabar, kuncinya bersabar. Maka hakikatnya di situ ada taubat Allah untuk kita, dan disitulah Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak ingin hakikatnya memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi Allah punya cara agar kita bisa masuk surga. Apa caranya? Allah menitipkan penyakit dan rasa sakit kepada kita. Disitulah letak kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Pak Jumadi dan para pendengar setia Mutiara Pagi, dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, ini bukti hebatnya dan Rahman Rahimnya Allah. Apa hadisnya? Ta'arab ilallah birakhai ya'ribka bisiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kalian senggang, atau di waktu kalian sehat, di waktu kalian sempat. Ingatlah kepada Allah. Ya ribka bisidda, maka Allah akan ingat kepadamu waktu kalian sakit, waktu kalian sempit, waktu kalian tidak punya apa-apa. Ini menunjukkan Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah ingat kepada kita pada saat kita tak punya apa-apa. Allah ingat kepada kita pada saat kita menderita sakit. Ya, begitu pula pada saat kita tak punya apa-apa, Allah akan datang dan ingat kepada kita. Inilah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar. Ustadz tetap bersama kami ya. Pendengar juga pastinya nanti juga dapat kembali berinteraktif di 07113699977. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
Terima kasih pendengar Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Topik yang kami hadirkan menyambut Tahun Baru Hijriah 1447 Hijriah bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA, dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan tentunya Mutiara Pagi ini juga dapat Anda dengarkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga via RRI Digital ya di App Store dan juga Play Store. Baik, kita langsung ke penelpon selanjutnya Ustadz ya. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Kliwon. Pak Kliwon di Pulau Rimau ya. Silahkan Pak Kliwon. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kliwon. Ini Ustaz, saya berkaitan dengan sabar tadi Ustaz. Ketika kita mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari lingkungan, apa sabar itu berarti kita tidak boleh kecewa, tidak boleh sakit hati, tidak boleh dongkol, itu Ustaz. Pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan memiliki perasaan yang itu tadi, yang saya sakit hati, kecewa, segala itu, apa berarti kita tidak bisa menikmati sholat kita Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Isi, Barakallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Kliwon di Pulau Rimau. Nah ini ketika mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari lingkungan. Ini gimana nih Ustadz ya? Baik, terima kasih Mbak Esti. Pak Kliwon di Pulau Rimau, salah satu wujud kita sebagai makhluk sosial itu adalah kita berinteraksi dengan lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita. Dan pada saat kita berinteraksi di lingkungan yang ada di sekitar kita, mungkin kita akan mendapatkan perlakuan yang tadi Pak Kliwon sebut tidak nyaman, ya, tidak enak, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bersabar? Jawabannya ya jelas, kita harus bersabar. Karena sebagai makhluk sosial, ya, apa yang akan kita lakukan sebagai manusia di muka bumi ini itu silih berganti. Kalau hari ini mungkin kita sedang tak enak, maka mungkin 1, 2 atau tahun depan rasa nikmat tersebut akan datang. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi Pak Kliwon, Al-Quran mengajarkan kepada kita tetaplah bersabar, ya, sehingga dalam Al-Quran disebutkan fasbir sabron jamila. Bersabarlah karena hakikat dari sabar itu adalah keindahan. Sabar itu keindahan. Ya. Kalau bahasa saya sederhana saya, Pak Kliwon, ya, hitung umur kita. Ya. Kalau seandainya sekarang umur kita 60 tahun, ya, berapa tahun Allah beri sehat untuk kita? Allah beri sehat untuk kita ternyata 50 tahun. Sekarang misalnya kita baru mendapatkan rasa sakit baru 10 tahun. Ya. Ini cara Allah mengingatkan kepada kita. Begitu juga Pak Kliwon, bagaimana kita berinteraksi. Selama ini barangkali kita berada di zona nyaman, ya, zona di mana kita berinteraksi, tak ada masalah, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan hal yang positif. Namun pada saat ini mungkin saja kita sudah berada di zona yang tak nyaman. Maka disitulah introspeksi, disitulah kunci kesabaran ada pada diri kita. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Ustadz ya. Kita ke WA ini yang sudah dikirimkan pendengar kita juga. Ini ada Pak Romli Jamal di Muara Damai. Ini pertanyaannya,
kita sudah takarub, serasa sudah menjalankan perintahnya, sholat, tilawah, dan lain-lain. Saat tertentu kita mohon minta pertolongan kepada Allah, tetapi terasa belum dapat jawaban. Nah, yang namanya manusia serasa sedih ya, seolah diabaikan Allah. Ini bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Romli di Sukadamai ya. Di Muara Damai, Ustadz. Muara Damai ya. Pak Romli, ada hadis Nabi SAW, hadis qudsi. Ya, apa hadis qudsi tersebut? Allah mengingatkan kepada kita, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, jadi kita jangan sampai bersuudzon. Ya, kita tidak tahu apa ketetapan Allah untuk kita. Setiap ketetapan Allah untuk kita itu pasti ketetapan yang baik. Ya, maka kita berdoa biar agar Allah memberikan rasa sehat untuk kita. Namun Allah Maha mengetahui, Pak Romli ya, kalau aku berikan rasa sehat untukmu, engkau akan jauh dariku. Maka rasa sehat itu bukan dijauhkan Allah, namun rasa sakit yang kita derita ini adalah media agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi doa yang kita minta kepada Allah itu juga ada doa yang hari ini atau saat ini dikabulkan Allah. Ada doa yang mungkin dikabulkan Allah itu bukan untuk kita, tapi dikabulkan oleh Allah untuk anak keturunan kita. Contoh misalnya, ya, saya meminta, ya Allah, luaskan rezekiku, ya. Maka Allah tahu, mungkin Sulaiman, engkau kalau umurmu mungkin 60-70 tahun, ya. Kalau aku berikan nikmat keluasan rezeki itu tak lama engkau nikmatin, maka Allah akan berikan nikmat tersebut kepada anak keturunan saya. Itu cara Allah menurunkan rahmatnya. Ini barangkali jawaban sederhana untuk Pak Romli di Muara Damai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke penelpon kembali ya Ustadz ya. Langsung saja. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Mbak Esi. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Adi di Palembang, Mbak Esi. Pak Adi di Palembang. Pak Adi, mohon monitor radionya dikecilkan sedikit biar nggak feedback ya. Iya, Mbak. Ya. Biar lebih jelas lagi. Iya. Baik, silakan Pak Adi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Ini Pak Ustadz ya, kita ini menyambut tahun baru Hijriah Pak Ustadz ya. Tema kita ya ini ya yang saya tanyakan, apakah amalan-amalan apakah yang harus kita kerjakan dalam menyambut tahun baru Hijriah ini Pak Ustadz, agar kita selalu dekat dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja Pak Ustadz, mohon pencerahannya ya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Esi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Palembang, amalan apa yang harus kita kerjakan ya menyambut tahun baru Hijriah ini Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Eci. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat mengingatkan kepada kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya apa? Ayat ini menyuruh kita mengevaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan setahun ini. Jadi Pak Adi, kita merenung apa sih yang sudah kita lakukan setahun ini. Ya, paling tidak kita menghitung-hitung ya. Kalau dulu setiap tahun kalau ada pergantian kalender miladiah misalnya 2005 ke 2006 ya, atau 2025 ke 2026, maka itu ada namanya kaleidoskop ya. Artinya apa? Itu kan media untuk kita berintrospeksi. Oh, tahun ini aku sudah lakukan prestasi ini, tapi tahun ini aku tidak melakukan hal ini. Maka itu cara agar kita mendapatkan hal terbaik
Ya, jadi Pak Adi, dalam doa-doa awal tahun juga, itu doa di mana kita meminta kepada Allah agar Allah tambah kebaikan untuk kita. Ya, nah ini motivasi untuk kita, biar kita terus meningkatkan kebaikan yang kita kerjakan. Ya, jadi itu dari saya. Apa yang harus kita lakukan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, evaluasi diri kita, insya Allah kita akan terus meningkatkan kebaikan-kebaikan yang belum kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pendengar, tentunya kami masih terus bersama Anda ya dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Yang ingin interaktif bisa langsung menghubungi kami di 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Bumnas Ali C. Agus. Pak C. Agus ya? Iya, Ali C. Agus. Ali C. Agus di mana Pak? Di Bumnas. Di Perumnas. Silakan pertanyaannya Pak bersama Ustadz Sulaiman. Dengan Ustadz Pak Sulaiman ya? Iya betul Bapak. Ini Pak Ustadz, seandainya saya sholat ini kan kadang-kadang buang angin di waktu rakaat terakhir. Nah, waktu rakaat terakhir itu saya tahan. Bagaimana Ustadz? Sah atau tidak sholat saya? Bisa diperjelas Mbak Esti? Iya, ini Pak Ali sholat ya, buang angin gitu ya Pak ya, tapi masih ditahan ya Pak ya? Pak Ali? Ya. Iya. Ya, kalau ini Pak Ustadz ya. Pertanyaannya bisa diulang? Saya sholat. Ya. Giliran sholat itu saya merasa mau buang angin. Ya. Saya tahan di rakaat yang terakhir. Sholat maghrib, ya. Ya. Di rakaat terakhir masih bisa ditahan ya? Ketiga, ya betul dia. Saya tahan. Saya atau tidak sholat itu? Ya, mau buang angin gitu ya Ustadz? Ya. Oke. Baik. Jadi paham. Terima kasih Pak Ali ya. Ya, assalamualaikum. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ali di Perumnas ya. Pertanyaannya, pada saat melaksanakan sholat ada rasa ingin buang angin ya, Iya betul Ustaz. Sampai di rakaat terakhir gitu ya. Selamat artinya tidak melakukan angin tersebut tidak keluar. Maka sah tidak? Jawabannya yang pertama sah sholat kita ya. Sekali lagi, yang membatalkan sholat itu salah satu diantaranya buang angin. Nah, jadi kalau kita tahan, menahan jangan sampai kita membuang angin pada saat sholat, maka sampai rakaat terakhir ya, sampai selesai, maka sah. Namun jika sampai rakaat terakhir kita tak tahan lagi, maka kita akhirnya kentut ya, membuang angin tadi ya batal ya. Jadi dari pertanyaan Pak Ali tadi sampai terakhir itu tidak membuang angin atau tidak kentut, sah. Tapi sekali lagi ya, itu jangan sampai selalu kita terjadi pada diri kita, karena itu termasuk hal-hal yang makruh, salah satu antaranya menahan ya. Jadi jangan sampai terlalu sering kita lakukan, karena itu nantinya akan menjadi kepada kemakruhan ya, sesuatu yang makruh. Ini jawaban saya untuk Pak Ali di Perumnas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut untuk penelpon terakhir Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi, sayang sekali terputus. Silakan untuk pendengar untuk satu penelpon terakhir ya dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Baik, ini kita ke WA aja nih ya Pak Ustadz. Ini ada Pak Antoni. Oke, bagaimana caranya untuk menegakkan kesabaran, baik sehat, rezeki, umur
Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz buat saya sendiri maupun keluarga saya. Oke, itu aja pertanyaannya. Karena sebentar lagi kita kaum muslimin dan muslimat akan tahun baru Hijriah ya. Dari Pak Antoni ya. Oke, terima kasih Pak Antoni atas pertanyaannya. Bagaimana kita terus bersabar dari umur, dari ya segala sesuatu. Maka tingkatkan terus kesabaran kita. Oleh karena itu sangat sederhana. Mengapa setiap kali kita melaksanakan salat Jumat, ya, mengapa setiap kali kita melaksanakan salat Jumat, khatib yang menyampaikan khutbahnya itu selalu berwasiat dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Kita selalu menambah ketakwaan setiap minggu di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kita yang laki-laki selalu mendapatkan pesan wasiat dari khatib, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Artinya apa? Kita terus meningkatkan ketakwaan. Dengan ketakwaan, keimanan kita akan bertambah, dan dengan iman kita yang tambah, maka sebesar apapun cobaan yang ada pada diri kita, maka kita mampu pasti melewatinya dengan kesabaran. Jadi sabar sesuatu yang wajib terus kita bina, sehingga kesabaran itu akan terus menjadikan kita orang yang mendapatkan kemuliaan. Fasbir sobron jamila, bersabarlah karena sabar itu indah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Untuk pendengar ingin bergabung untuk satu penelpon lagi, silakan ya di 0711369977. Langsung saja kami terima. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Sophia Diskojo. Ibu Sophia Diskojo. Ibu monitor radionya boleh dikecilkan sedikit biar tidak feedback, biar lebih jelas suaranya. Iya. Silakan Ibu Sophia. Silakan Ibu. Pertanyaannya, kalau kita sholat apa dia itunya, apa tuh bacaannya supaya tidak biar khusyuk. Biar khusyuk sholat ya. Iya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Sofia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ustadz ada Ibu Sofia Diskojo ya, bagaimana biar khusyuk dalam sholat nih Ustadz? Baik, terima kasih Ibu Sofia, karena pertanyaan Ibu Sofia tadi apa bacaan dan amalan sebelum sholat agar kita pada saat melaksanakan sholat itu khusyuk. Ya, jawabannya adalah karena apa bacaan? Maka baca surah An-Nas, ya, surah An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Jadi pada saat kita sudah mau berdiri melaksanakan sholat, Ibu Sofia, baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu tangan kanan kita, tangan kanan letakkan di samping dada kiri kita, ya, samping dada kiri, dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas, ya, 1 kali atau sebanyak 3 kali. Jadi 1 kali itu atau sebanyak 3 kali. Itu amalan yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Artinya apa? Itu cara agar kita mendapatkan kesabaran, kekhusyukan dalam sholat. Itu ikhtiar kita, ya. Ini jawaban untuk Ibu Sophia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait topik yang kita hadirkan ya di pagi hari ini, menyambut Tahun Baru Hijriah 1447 Hijriah. Silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Esti, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Sekali lagi
mari terus kita tingkatkan ketakwaan, keimanan, kesabaran kita kepada Allah. Semoga semua itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Apapun yang kita rasakan, sakit yang kita derita saat ini, jadikan sakit itu adalah media agar Allah menurunkan rahmat dan mengampuni dosa kita. Apapun yang ada pada diri kita sekarang ini, jadikan semua itu cara agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini saja, semoga tahun 1446 Hijriah ini adalah tahun di mana kita meraih kebahagiaan dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun 1447 yang akan kita temui nanti, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keimanan, ketakwaan dan kesabaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sulaiman ya untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita Ustadz ya. Sehat terus, sukses terus Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian baru saja kita ikuti Mutiara Pagi dengan topik seputar menyambut tahun baru Hijriah 1447 Hijriah bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Untuk Mutiara Pagi di hari ini ya, di hari Jumat 20 Juni 2025. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung via WA ataupun juga langsung hubungi kami untuk berinteraktif di 0711369977. Saya Esi dan rekan Agus pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim pemberitaan RRI Palembang. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.